Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo, Bapak Lurah dan DPRD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Waru yang saya banggakan. Nah, di sini kebetulan kami CUBM angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Nah, sedikit paham ya. Nasi bersih jadi karat. Dijemur di halaman. Perkenalkan kami calon guru bola dari angkatan 9. Jadi di sini ada saya Lucia dan Bu Ima Fitriani sebagai guru penggerak angkatan 9 akan mengadakan disertasi budaya positif SMA Negeri 1 Waru. Nah, untuk acara yaitu yang pertama pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo, Bapak Lurah SPDMPD. Lalu yang ketiga inti dari destinasi. Yang keempat sesi tanya jawab. Lalu yang kelima bentuk. Berikutnya acara selanjutnya disampaikan bahwa Lurah SPDMPD untuk sambutan di acara kami. Bapak dan Bapak dipersilakan. Bisa ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bu Syariah, kemudian Bu Ima Bu Syariah ini jadi koordinator gitu. Yang kemudian di depan ini apa? Audien. Audien. Semuanya Bu calon guru benar. Iya. Iya. Ini yang muda ya. Yang audien sih. Kami ada juga dari teman-teman yang mengerti. Oh gitu. Oh, nanti bukan. Nasi versi jadi karat. Oh, tapi nanti. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Syariah telah mengundang saya. Mudah-mudahan nanti karena ini undangannya formal atau informal. Semi formal. Oh, saya informal. Alhamdulillah. Jadi tadi baru apa ya? Ada saya ada beberapa tamu yang harus Bapak temui sehingga Bapak Ibu teman kegiatan ini jadi agak ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum ini perlu ada hal-hal informatif yang saya sampaikan terkait dengan destinasi budaya positif. Pertanyaannya adalah, bisakah Bapak Ibu budaya di sekolah yang positif ini dilakukan secara singkat? Pertanyaannya, bisa nggak? Hari ini Bu Zakia dan Bu Irma memprogram tentang budaya 5S atau budaya gotong royong atau budaya 3S 1W ya. Ya. 3W itu kecenderungan 3S 1W ini budaya bergerak. Nah, itu kan bisa itu bisa. Diskriminasi apa sih? Apa Bu Syariah? Penyebaran sosialisasi penyampaian Diskriminasi. penyebaran
sosialisasi. Ya. Kalau asimilasi, Pencampur ya. penggabungan. Bapak Ibu yang hormati, sekolah kita memang perlu. Kenapa budaya-budaya musik ini harus dikembangkan? Oleh karena itu Bapak bersyukur di antara Bapak Ibu ada yang sudah lolos menjadi calon guru gerak. Karena calon guru gerak itu prosesnya sampai berapa tahun prosesnya? Setengah Pak. Setengah tahun. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan nanti lulus atau tidak lulus gitu ya. Ya. Kenapa Bapak Ibu di sekolah ini memang selalu saya akses? Kemarin waktu Bu Wema menghadap saya, Pak, saya mau daftar jadi calon guru gerak. Silakan. Banyak yang mungkin tidak calon guru gerak itu nanti banyak yang tidak kenal dan sebagainya. Menurut saya itu adalah memang satu-satunya yang harus berjalan lalui untuk menambah keprofesionalan berjalan menjadi seorang guru. Dan ini diakses oleh pemerintah. Oleh karena itu silakan. Kalau ada kesempatan silakan. Malah kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti tes ASN di Telaka, silakan ikut dan sebagainya. Dari online yang ada di sini selalu saya doakan. Karena harapan berjalan dari guru ini kok positif. Dan ujung-ujungnya Pak, supaya saya jadi guru di sini itu terakses satu ilmu saya, kemudian yang kedua kehidupan saya semakin baik. Kan gitu aja Pak. Nah kalau itu udah kepahami pimpinan di sekolah kan jadinya tidak bisa berubah. Nah budaya-budaya positif ini Bapak Ibu itu berangkatnya dari kerjanya semua. Contoh. Bu saya kita membuat layout untuk bagaimana cara mengatasi kekerasan, bagaimana cara mengatasi perundungan, bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas. Itu adalah bentuk-bentuk budaya negatif. Dan itu terjadi gitu. Nah, karena budaya itu adalah perilaku kebiasaan yang berulang-ulang, maka budaya positif tidak bisa diciptakan secara instan. Harus melalui proses pembiasaan yang baik. Keterangan penjenengan kalau di rumah itu coba penjenengan menggunakan ada sareng, ada lemah. Nanti keterangan penjenengan itu sudah akan pandai membentak. Coba saja. Saya punya cucu, ibunya itu sampai anak saya memang kalau manggil, kemudian menyapa, kemudian menyuruh gitu. Kadang-kadang bahasanya itu kayak keamanan. Kalau bahasa Jawa lemah gitu, lemah ya. Itu saya itu dia tahu kalau ada yang diambil oleh temannya itu nggak langsung marah-marah. Saya lihat di tetangga itu ibunya itu karena mungkin ya ini apa yang saya sampaikan ini betul ya. Coba Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengajak penjenengan berdua setiap ada pertemuan? Satu, mendoakan kepada kita, kedua kita sendiri, kemudian yang ketiga keluarga kita supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Begini Bapak Ibu, kalau penjenengan di keluarga itu hubungan antara suami atau istri tidak harmonis, artinya itu ada ganjalan kekurang puasan, maka perangai dan ucapan penjenengan tidak akan menjadi saya pastikan. Maka sasaran di mana dan jangan lupa itu penting-penting.
supaya bahasa yang keluar dari secara ucapan-ucapan dengan secara verbal itu menunjukkan kebahagiaan. Orang yang bahagia itu selalu ucapannya mesti bernilai-nilai tinggi. Yang seharusnya mapa itu sendirian, yang makin suaminya jadi dia, makin istrinya jadi dia. Nah kalau itu kemudian dengan ini anak-anaknya dan maka sisi-sisi mana jadi bonus. Kalau itu terus maka akan menjadi budaya yang luar biasa dalam rumah. Inilah yang membawa keberkahan. Bapak Ibu, jangan sekali-kali penjenengan mengambil keputusan di dalam keluarga itu dengan emosional. Termasuk penjenengan berlatih jadi guru, biasakan dengan budaya-budaya positif. Contoh, saya pernah keliling, tapi Bapak Ibu yang merasa kalau saya sebetulnya merekam apa yang penjenengan lakukan di dalam kelas. Ada Bapak Ibu yang setiap mengajar itu tidak jarang sekali menggunakan kata-kata mendoakan. Artinya kata-kata doa. Awali pelajaran saat penjenengan masuk dengan bacaan basmalah. Anak-anak, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jarang sekali dilakukan Bapak Ibu. Kecil, pendek, ringan, tapi budaya ini tidak pernah dilakukan. Coba setiap penjenengan masuk kemudian memberikan atau mengajarkan ilmu atau mengamalkan ilmu kepada anak-anak, dia awali yang Islam, diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Setiap hari dan setiap saat. Berapa kali kehidupan penjenengan ketika di kelas saja, kalau ajar 5 kelas, ucapan Fatihah dan Bismillah 5 kali. Setelah selesai mengajar, anak-anak mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Itu selalu saya lakukan ketika saya jadi guru. Kalau seandainya kita ada kaya karena jadi guru, insya Allah bahasa penjenengan adalah bahasa kehidupan akhirat, kehidupan di alam bakar. Karena penjenengan sudah membiasakan dengan budaya-budaya positif, budaya-budaya doa di setiap penjenengan melakukan aktivitas. Bapak Ibu, penjenengan mengambil air, kemudian membuka, kemudian meneguk dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak semua orang bisa melakukan, walaupun penjenengan juga masuk orang-orang Islam. Padahal hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika meneguk seteguk air. Kemudian setelah diteguk, kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Itu ringan, pendek, tapi terlupakan budaya ini. Coba. Kalau itu terbiasa kepada anak semuanya, maka budaya-budaya kebaikan yang bersifat hati nurani didahulukan dulu, baru nanti namanya bil'akan, tindakan. Tindakan itu contohnya apa? Bapak Ibu, halo. Ketika penjenengan minum pakai Bismillah, kemudian penjenengan mengajar mengucapkan Bismillah, kemudian selesai mengajar Alhamdulillah, itu verbal, lisan, itu pun budaya yang kadang-kadang penjenengan lupakan. Nah, kemudian bil'akan apa? Budaya di sekolah. Bil'akan itu artinya tindakan. Contoh, menolong, memberi, gotong royong, kolaborasi. Ini adalah bentuk budaya tindakan. Pertanyaannya adalah, pernahkah itu penjenengan lakukan dari bentuk kebiasaan saya? Coba, Mas, ketika penjenengan keliling, Mas, ini ada tamu yang namanya berbohong.
itu tindakan. Nah, Pak Ibu atau kita mau memindahkan meja kursi, yuk bantu Bapak untuk angkat meja kursi. Coba kalau seandainya seperti itu dibiasakan oleh guru-guru penggerak seremonial yang sifatnya mengumpulkan bentuk data saja, itu maknanya ya sekilas punya dokumen gitu aja. Tapi secara makna hakiki untuk membangun budaya positif tidak pernah terlintas. Sepertinya meja ini ada 4 sudut. Coba kalau seandainya 4 sudut itu diangkat oleh 4 orang, jadinya lebih ringan. Nah, bentuk-bentuk dari sikap gotong royong dan kebersamaan itulah yang menjadi budaya positif yang harus dikembangkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu pilihan. Kemudian bersifat verbal tadi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, awali dengan doa, akhiri dengan doa, awali dengan mendoakan, akhiri dengan mendoakan, awali dengan ucapan terima kasih, akhiri dengan permohonan maaf. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, itu lisan, banyak lisan. Nah, kalau ucapannya ini halus, ucapannya itu sareh, ucapannya lemah lembut, diterima di hati enak, diterima di telinga enak, maka tindakannya akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, Bapak meyakini penjenengan adalah guru muda yang memiliki potensi dengan kadar temperament emosional mungkin kalau dibanding dengan Bapak standarisasinya macam. Kalau disakiti jangan menyakiti. Kalau dimarahi jangan memarahi. Kalau bisa dibalik. Ketika disakiti dibaiki. Menolong orang yang tidak pernah menolong itu berat. Membaiki orang yang menyakiti itu berat. Itu kelasnya itu adalah kelas budaya yang paling tinggi karena di situ ada istilah ikhlas. Maka rata-rata tinggi budaya oleh setiap manusia adalah keikhlasan. Ini rata-rata tinggi untuk budaya seseorang. Bapak Ibu, kadang-kadang budaya itu hanya sebatas dengan makna yang sangat ringan. Contoh, budaya itu seperti seni. Budaya itu dianggap kreasi tari. Budaya itu dianggap karya vokalis. Tapi sebetulnya budaya-budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk perwujudan tingkah laku yang berulang-ulang. Itu namanya budaya. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, penjenengan ngajar atau tidak masuk, kemudian tanpa memberitahu kepala sekolah. Kalau itu dilakukan 1, 2, 3, 4 kali dan menjadi kebiasaan, maka menjadi kebiasaan merendah. Kalau umpama pergi tanpa memberitahu, tanpa izin. Nah, tanpa izin itu juga budaya kalau sering dilakukan menjadi budaya buruk. Karena tidak mengetahui posisi dirinya. Siapa yang harus saya minta izin, saya berada di mana, dan siapa yang memimpin saya, siapa yang menjadi atasan saya, dan apa yang harus saya lakukan. Ini juga termasuk berlaku budaya. Kalau itu benar berusaha diri dan sebagainya, maka akan kembali kepada berlaku anak-anak di kelas. Ketika anak-anak mau keluar, mau kerja, mau ke tempat kamar mandi tanpa memberitahu Bapak Ibu guru, maka Bapak Ibu guru juga akan merasa di situ. Nah, budaya-budaya ini kalau berjalan terapkan, anak kemana? Bu, saya mau ke belakang. Silakan, tapi jangan terlalu lama. Kembali lagi. Nah, kalau ini dibiasakan selalu izin,
anak-anak selalu taat terhadap aturan di kelas, maka anak-anak akan terbiasa menghargai aturan yang berjalan kali kelas. Coba kalau berjalan sendiri, betul, ngomong, kemudian hadir dan tidak hadir tanpa ada kejelasan, maka ketika anak-anak melakukan yang sama, maka budaya itu sulit ditegakkan karena membiasakan anak untuk berbuat baik dan melarang kebiasaan yang pernah dilakukan itu butuh waktu. Percaya saja, saya di sini harus mengikuti arus air itu lebih dari 9 jam. Kalau tidak seperti Bapak ini mengendari mobil driver, kemudian saya mendadak, maka jenengan akan betul-betul. Kalau saya gas kencang, mungkin jenengan akan ketakutan. Maka saya ikuti ukuran. Kapan saya harus keren, kapan saya harus gas. Untuk sementara ini tidak saya gas, juga tidak saya rem mendadak. Saya mengikuti arus budaya ini supaya budaya itu bisa ditata dengan baik. Ini Bapak Ibu. Terakhir, karena Bu Zakia sama Bu Ima ini punya ini materinya juga. Iya, Nak. Oh ini ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan yang berarti saya tidak baca ini, nggak mau, tapi ternyata ini ya. Yang dimaksud segitiga restribusi itu adalah dari identitas kestabilan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan itu menjadi bagian dari segitiga yang bentuknya yang ini tadi. Tapi itu konsepsi, tapi aplikasi yang saya sampaikan itu sebetulnya sudah bagian dari. Terakhir Bapak Ibu, kemarin saya titip waktu workshop saya titip. Bapak Ibu, ada kebiasaan di sini memindahkan apa yang dihati dalam proses pembelajaran. Banyak Bapak Ibu guru meninggalkan anak-anak tanpa mengakhiri dengan kebaikan. Nah, waktunya 3 menit selesai kan tutup buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus anak-anak akhirnya lulus buku saya dewi, sahabat dewi, alhamdulillah. Coba mulai hari ini nanti setelah proses yang memberikan budaya positif itu, anak-anak hari ini apa yang disampaikan Ibu mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kami. Amin ya Allah, amin. Anak-anak, hari ini yuk kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan berdoa sesuai dengan kehidupanmu masing-masing. Berdoa mulai. Menjadikan yang ini. Guru yang mengajar di akhir dan guru yang mengajar di awal, saya tidak pernah lihat. Jangan dikira saya tidak pernah lihat. Ini budaya yang tidak pas dari sisi ini. Keyakinan terus. Keyakinan itu dari mana? Ada di budaya ini. Ketika speaker menutup dengan doa, apa anak-anak mendengarkan? Apa anak-anak mengatakan kemudian mengatakan amin? Enggak. Doa yang terucap melalui speaker tidak diindahkan oleh anak-anak. Hanya anak-anak menilai dan memahami bahwa ucapan doa itu selesai sudah proses pembelajaran hari ini. Batas bahwa pembelajaran hari ini selesai. Nah itu juga. Berdoa alhamdulillah sudah selesai. Itu. Jadi kita bisa lihat mana jam-jam pertama. Mana jajanan itu. Kebetulan tidak, Bapak. Kebetulan ada itu
Ajak doa Pak. Ajak doa, pakai cukupnya. Ya, apapun ajaran jajan yang dapat jajan. Wajib. Kecuali kalau yang ada apa ini tidak ada apa jajan. Tidak ada. Oh, tidak ada. Para tahanan, jajan. Anak-anak walaupun ajaran jajan harus ada doanya pakai bahasa Inggris. pakai bahasa Indonesia saja di apa itu. Jangan anak-anak masuk, anak-anak ini, kita betul turun. Anak-anak terima kasih juga. Oh, itu gaya apa? Ya, saya coba, bu saya yang saya coba itu, bu. Bahasa Indonesia sana. Bahasa Indonesia sana. Nah, anak-anak masih ya. Selamat beragam. Selamat berjumpa kembali untuk besok. Semangat datang. Dorong saya dulu. Ya. Semuanya jajan apa gitu ya? Jajan jajan lagi. Kalau sendirian jajan nanti jajan bola jajan tiga. Harus pendidikan lakukan untuk berdoa guru bukan guru biasa tapi guru hebat. Guru ini sistematik, guru itu guru yang bisa segerakan perubahan sesuatu guru sistematik. Kalau guru biasa, guru yang hanya bisa memberikan knowledge, hanya bisa sesuatu ilmu saja. Itu pun belum tentu akan diterima 100%. Sisi gurunya ini satu, sisi pokok, sisi ya, itu hanya guru biasa. Guru yang hebat adalah guru yang bisa mengubah perilaku. Guru yang inspiratif, guru yang bisa menggugah nilai-nilai normatif siswa. Itu adalah guru-guru yang inspiratif. Terima kasih saya, mohon maaf. Bisa saya mengulangi di lokal. Pak aja nggak apa-apa. Senang beranak dirinya itu yang baca. Ya. Kalau Pak Arman itu yang senang baca benar kayak. Tapi yang agak sempit, ya. Makanya semakin sempit semakin dalam ilmu ya. Nah, sempit dan dalam itu bagus. Kalau bisa lihat, sudah sebenarnya besar ya. Roda ya. Oh ya, terima kasih. Saya maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin ya. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu kita masuk pada acara inti yang akan dilanjutkan oleh Bu Ima Fitriani. Bisa Pak? Gak apa-apa wes. Di mana itu? Ice breakingnya. Sebelah mana ice breakingnya? YouTube. YouTube ini itu. Iki. Mikir lek mbok gowo iki mun ini. Iya, mbak omong apa? Baik ya. Iya, krungu ta, krungu. Kekunci kayaknya itu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu guru hebat hari ini. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, alhamdulillah. Masih semangat? Nah, nanti saya akan mengucapkan selamat pagi Bapak guru hebat. Nanti kalian ibu-ibu nanti bisa minta tolong untuk mengatakan apa? Pagi-pagi luar biasa. Siap? Ya, Bapak dan ibu-ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.
Pagi luar biasa. Alhamdulillah ya Bapak-bapak ya. Nanti sebelum kita mulai diseminasi, acara diseminasi hari ini, kita akan melakukan ice breaking agar kita lebih apa? Lebih semangat dalam menghadapi kenyataan hidup ini ya. Dah. Baik, kita mulai ya. Silakan minta tolong untuk Bapak dan Ibu guru untuk berdiri ya. Ambil posisi di depan meja atau di luar boleh. Nanti banyak kelompoknya. Hari ini kita akan ice breaking, yaitu putar-putar. Tangan diputar-putar nanti dan juga pinggangnya digoyang-goyang. Supaya apa? Melatih apa itu? Melatih pergerakan motorik kita agar badan kita tetap sehat ya. Sudah? Dan langsing nantinya. Sudah Bu Ima? Sudah siap, Bu Zaki? Oke, kita mulai Bapak-bapak. Silakan mengikuti gerakan yang ada di layar. Nanti putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Asik. Supaya badan kita lemes ya, Bapak Ibu. Biar gak tegang. Biar tidak tegang dan stres. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, diputar-putar, lah bahu, diputar-putar, lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, putar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Dah. Oke. Ya, alhamdulillah ya Bapak ya. Walaupun cuma beberapa menit sudah berkeringat sedikit gitu ya. Sudah turun berapa kilo kira-kira? 2 kilo, hebat sekali. Bu Ima, nanti dibagikan ke para gurunya, nanti suruh nulis di situ. Kayak kan, kamu nggak bawa. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat hari ini. Hari ini kita akan memulai sesi diskusi diseminasi budaya positif. Nah sebenarnya ini adalah salah satu tugas dari kami KGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Waru untuk menyelenggarakan diseminasi budaya positif. Di sini kami mengharapkan semoga Bapak-bapak dan Ibu guru sekalian itu dapat memperoleh manfaat nantinya dari sini ya, dan juga wawasan tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita agar apa?
agar kita bisa mewujudkan sekolah impian kita dan juga mewujudkan visi misi dari sekolah kita. Yang kata Pak Lembaran itu ada 3B. 3B itu apa, Bu? Baik apa? Baik, baik akhlaknya, beriman, berakhlak, beriman, berakhlak dan berilmu. ya, alhamdulillah. Jadi situ nanti bisa mewujudkan cita-cita dari Pak Lamuran. Nah, di sini sebelum saya mulai, di sini saya akan memaparkan ada 4 pertanyaan pemantik di situ. Saya akan membagikan post-it pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan ditulis jawaban. Monggo. Untuk pulpennya. Monggo. Oke, baik. Silakan ditulis jawaban benar atau salah atau iya atau tidak dari beberapa pertanyaan pemantik tersebut. Ya, benar salah nomor 1. Contohnya, menghukum dapat membuat murid disiplin. Apakah menurut Bapak Ibu ya atau tidak? Atau benar atau salah? Y. Apakah menurut Bapak Ibu menghukum dapat membuat murid disiplin? Memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi murid. Benar atau salah? Terus guru harus bisa memberikan solusi pada setiap permasalahan murid. Dan yang terakhir adalah guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah iya atau tidak? Untuk jawaban pertama, menghukum dapat membuat murid disiplin. Monggo, jawabannya apa? Tidak. Tidak. Kenapa Ibu? Karena menurut saya ini tergantung, tidak bisa dalam situasi misalkan ada anak yang harus dihukum seperti ini. Itu saya masih melihat dari jawaban saya bisa tidak menerima. Ya. Karena kalau memang anaknya atau perlakuan anaknya itu memang perlu ditindaklanjuti atau dengan punishment itu, kalau memang terlalu keterlaluan itu boleh. Kalau misalnya masih bisa diperingatkan dengan ucapan atau kita memberikan contoh begini nak, ini baiknya seperti ini, itu jauh lebih baik sepertinya. Oke. Terus terima kasih jawabannya Bu Yuanggi. Selanjutnya, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi murid. Benar atau salah? Ya atau tidak? Benar. Silakan Bu. Bu Titin. Jadi menurut saya memang benar kalau memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi murid. Jadi memberi hadiah itu kan sebetulnya bisa macam-macam, bisa berupa memang hadiah barang atau apapun, atau poin pun itu juga termasuk hadiah. Jadi hadiah yang dimaksud itu bukan berarti kita selalu memberikan barang atau jajan atau apapun, di mana kita meningkatkan motivasi berupa ada poin tambahan atau apa, itu sudah termasuk hadiah yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Menurut saya seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Titin. Nah, selanjutnya guru harus bisa memberikan solusi pada setiap permasalahan murid. Kira-kira ya atau tidak, Bapak? Tidak. Alasannya mungkin? Iya, memberikan solusi Pak. Ya, memberikan solusi setiap permasalahan itu saya berdasarkan dan semua permasalahan pada murid tersebut kita itu paham, kita bisa berwenang untuk mengatasi dan memberikan solusi tersebut. Ada yang berwenang yaitu kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arman. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi murid. Kira-kira apakah guru itu berperan sebagai teman murid? Jawabannya? Wala? Di jawabannya bisa jadi karena bila dari sudut apa dulu, kalau ingin menjadi teman kan bisa jadi guru bisa menerapkan hal-hal yang positif. Tapi kalau anaknya tidak bisa diatur, berarti
ya kita tidak bisa Teman. Iya. lebih memberikan disiplin kepada anak. Ya, baik. Terima kasih ya, luar biasa jawaban dari bapak-bapak dan ibu guru semuanya hebat di sini. Nah, di sini kita akan bicara tentang budaya positif ya bapak ya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Lamiran, budaya positif itu kita sebagai warga sekolah itu harus bekerja sama untuk menciptakan budaya positif. Gunanya untuk apa kita melakukan yang namanya budaya positif? Kira-kira Bu Titin? Ya mungkin Bu Yanggi. Bisa dibilang. Kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita kira-kira? Karena setiap anak itu kan di rumah itu, ini menurut pandangan saya ya. Kalau di rumah kan kita memang sudah dapat dari orang tua pelajaran atau kebiasaan yang berbeda di sekolah. Mungkin kalau di rumah cara makan seperti ini, cara memberikan tawa, cara berbicara dengan orang tua seperti ini. Nah, di sekolah itu kan sudah menjadi tugas kita semua, ya. Tidak hanya perorangan, tetapi untuk mewujudkan itu semua kan semuanya juga butuh proses. Jadi perlu sekali kebiasaan dari awal anak memindahkan masuk di pagar dari pagar sekolah seperti dari gerbang sekolah seperti mencuci pakai buku, terus membiasakan cuci tangan, kemudian kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan kita kan di sekolah juga biasakan anak itu jam 10 sholat duha, itu kan kebiasaan yang baik. Jadi mungkin tidak semua anak yang sadar diri atau mempunyai inisiatif yang baik. Betul sekali. Jadi tugas kita mungkin sedikit lebih berat karena mendidik itu mendidik itu kan juga tidak mudah ya. Ya. Seperti itu dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Yuandi, jawabannya luar biasa ya Bu Yuandi. Dan di sini budaya positif kita adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai. Kira-kira nilai yang diwujudkan dalam sekolah itu nilai-nilai yang positif atau negatif, Bapak Ibu? Positif ya. Nah, nilai-nilai positif itu seperti apa? Coba Bu Yekti. Nilai-nilai positif itu adalah nilai-nilai yang baik yang bisa diterapkan di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan ya pokoknya yang mengandung arti yang baik-baik. Ya. Sehingga bisa dicontoh oleh para peserta didik. Ya. Terima kasih. Contohnya seperti apa? Contohnya? Disiplin. Ya, betul sekali Bu Pipin. Disiplin. Terus tanggung jawab, jujur. Apalagi Bu? Sopan santun. Nah, berkaitan dengan hati nurani juga ya. Di sini jadi disiplin itu akan membentuk nilai karakter, yaitu budaya positif atau disiplin positif pada siswa tersebut. Nah, kira-kira nilai-nilai itu berasal dari diri sendiri atau orang lain? Munculnya itu? Dua-duanya. Bisa berasal dari orang lain dan juga dari diri sendiri. Lanjutnya, Bu. Nah, di sini kita akan membentuk konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari keenam konsep inti ini, yang mana kira-kira Bapak Ibu yang terasa asing? Segitiga restitusi ya. Di sini sebenarnya kita sudah pernah menerapkannya mungkin di dalam kelas waktu kita mengatasi anak-anak yang mungkin bermasalah gitu ya. Tapi mungkin kita belum tahu istilahnya saja di situ. Jadi di sini kita itu nanti akan belajar bagaimana
juga menjadi seorang guru BK yang apa namanya? Ya, untuk anak-anak didik kita sendiri. Lanjutnya Bu Yati. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah permainan ya Bapak ya. Cobalah buka tanganku. Kegiatannya itu silakan Bapak dan Ibu guru berkelompok dua-dua. Situ. Nah, Bapak instruksinya adalah silakan Bapak dan Ibu guru itu menuliskan sebuah benda berharga yang menurut Bapak itu sangat berharga sekali, yang bisa untuk dipertahankan. Ya, ditulis di dalam kertas, terus nanti Bapak Ibu guru taruh di tangannya, di tangan dikepalkan. Nah, di situ ya. Dikepalkan untuk melindungi barang berharga Ibu Bapak itu ya. Nah, dua-duanya itu saling menuliskan benda berharga, terus nanti semuanya mengepalkannya di situ. Ya, satu aja. Yang perlu kita lindungi, kita pertahankan. Ya, kita genggam. Ya, satu benda untuk satu orang, diri sendiri. Ya, itu setiap orang itu pasti punya sesuatu yang berharga kan? Ya. Sudah apa? Ibu. Benda yang paling berharga. Ya, yang paling berharga buat Ibu. Istilahnya itu apa namanya? Sangat penting kalau umpama dimiliki orang lain tuh Ibu tuh apa namanya enggan untuk memberikannya. Suami. Benda hidup. Sudah? Nah, silakan dikepalkan. Nah, temannya itu saling, jadi Ibu guru saling untuk membuka benda berharga dari temannya. Ya, contohnya Pak Arman membuka punyanya Bu Ainun. Bu Ainun membuka punyanya Pak Arman. Apakah bisa atau tidak? Dipaksa. Ya, boleh dipaksa, dirayu, terserah. Apakah Bu Ainun itu mau membuka atau tidak? Gitu ya. Ya. Silakan dibuka punya temennya, boleh jangan dirayu, dipaksa atau diberikan. Bisa dibuka, dibuka Sudah? Aku merayaannya Berhasil? Ya, luar biasa ya Bapak ya. Apakah ada yang tetap mempertahankan bendanya itu? Hah? Apakah masih ada yang tetap mempertahankan? Tidak, masih. Terus apakah ada yang memberikan dengan sukarela? Ada. Nah, kira-kira itu tumbuhnya itu dari mana? Apakah dari diri sendiri, Bapak Ibu yang mau menyerahkan, atau karena rayuan dari orang, dari teman, dari diri sendiri. Nah, seperti itulah ya Bapak ya, disiplin itu tumbuh dari mana berarti? Dari disiplin ini. Mungkin begini, kalau ada yang dari sendiri, berarti barang itu kan memang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, makanya, sekiranya saya tidak membutuhkan, atau saat ini memang belum membutuhkan. Jadi teman saya lebih jauh membutuhkan. Kalau memang itu nanti dengan pasangan, memang ada rayuan-rayuannya. Kenapa kita bisa memberikan barang itu? Kita dapat apa dari rayuannya itu? Nah, kurang lebih seperti itu, memang ada dorongan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi disiplin itu apa ya? Perlu dorongan. Jadi kesadaran diri itu sih. Ya, terima kasih. Nah, itu ya, budaya positif itu tumbuh dari istilahnya kesadaran diri yang paling utama ya, yang harus kita tekankan. Kenapa? Karena kita akan memahami beberapa
ilusi ya, ilusi kontrol diri dari beberapa dari teori siapa Dr. William Gessel. Jadi ini ada teori kontrol diri yang akan menumbuhkan budaya positif dari siswa itu sendiri ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita selalu beranggapan di kelas itu bahwa kita itu sebagai guru itu yang mengontrol siswa kita ya. Betul? Nah, pada dasarnya itu sebenarnya mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Contohnya ketika siswa itu tidak mau mengerjakan tugasnya. Kira-kira apakah itu dari gurunya ataukah dari siswanya? Dari siswanya, apakah dia benar-benar mau mengerjakan atau tidak, kan begitu. Walaupun kita kasih aturan, tapi tetap kembali kepada siswa. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira dengan penguatan positif itu akan memberikan manfaat atau tidak? Itu penguatan positif itu apakah lebih efektif dan bermanfaat bagi siswa? Mungkin itu kan sebagai motivasi guru untuk siswa, berikan motivasinya yang positif. Kalau biasanya sih guru itu kan orang yang bisa memotivasi siswa, tapi juga kembali lagi ke siswanya, apakah motivasi itu sampai ke siswa itu atau tidak. Jadi saya juga masih berpikir bagaimana sih caranya seorang guru itu memberikan motivasi yang terbaik untuk siswanya, supaya siswa itu mampu untuk melakukan hal yang dilakukan sama guru. Seperti itu. Saya juga masih ingin bertanya sama Bu Ima, bagaimana cara mengendalikan siswa atau memberikan hal-hal yang memotivasi siswa supaya siswa itu bisa untuk menerima apa yang kita berikan. Ya. Jadi di sini penguatan positif itu perlu juga yang kita lakukan. Tapi di sini juga tergantung konteksnya ya. Terus selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah kritikan dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa? Kira-kira? Betul, Bin? Apakah kritik itu bisa membuat karakter siswa jadi kuat? Membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Ya. Jadi gurunya memberikan kritik. Ya, kritik seperti mengkritik siswanya. Kan waktu kerjaanmu kok gerak sekali gitu. Itu kadang saya juga melihat karakter anaknya ya Bu ya. Nggak semuanya juga saya kritik. Kalaupun mengkritik saya juga harus berhati-hati cara ngomongnya. Karena saya takut nanti penyampaiannya jadi lebih salah. Karena anak sekarang itu modelnya kalau ditegur atau dia marah, baper, gondok seperti itu. Jadi kalau kritik ya kritiknya hanya sebatas apa ya? Ya pokoknya saya berhati-hati sekali kalau cara saya ngomong itu saya hati-hati sekali. Nggak langsung saya ngomong atau apa gitu, nggak berani. Memang ya perlu juga dikritik kalau perlu, karena untuk membuat rasa bersalah dan karakter anak mungkin sedikit bisa berubah. Ya itu aja. Ya. Jadi kebanyakan itu kritik dan membuat rasa bersalah itu pasti akan mengganggu psikologis dari siswa itu sendiri ya pada dasarnya. Karena pada dasarnya siswa itu pasti akan lebih suka dimotivasi daripada dikritik. Jadi bagaimana kita mengkritik siswa itu dengan cara-cara yang lebih positif supaya dia itu bisa lebih tergerak. Itu ya, menumbuhkan kesadaran dari siswa itu sendiri. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Nah, pada dasarnya kita selalu beranggapan bahwa orang dewasa itu mempunyai kontrol atau berhak memaksa kepada siswanya. Betul atau salah? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut saya, kalau siswa dipaksa itu sulit gitu. Biasanya anak-anak itu tumbuh dengan sendirinya. Bahkan belum tentu yang kita rasa dia dewasa padahal belum dewasa. Nah, terus ada yang kita nilai
misalkan anak ini kurang dewasa, padahal sebenarnya dalam menyelesaikan masalah yang lain anak itu justru lebih dewasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Alvia. Nah, selanjutnya posisi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Jadi, stimulus respon ini berasal dari luar ya. Di sini ada stimulus respon, realitas kebutuhan itu kita sama. Pada teori kontrolnya, pada dasarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda ternyata ya. Bahwa setiap orang itu mempunyai karakter yang beda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada dasarnya apa? Teori kontrolnya kita berusaha memahami pada orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu punya anggapan yang beda-beda ya. Satu kepala itu beda isinya pastinya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di situ. Teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan pada dasarnya. Jadi seorang murid itu melakukan suatu kesalahan itu pasti punya alasan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi berasal dari mana? Dari diri sendiri sebenarnya yang mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena itu sesuai dengan siswa itu apakah dia mau berubah atau tidak. Terus paksaan ada pada saat tujuan gagal. Terus teori kontrolnya apa? Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu perlu sebuah kolaborasi untuk mengatasi berbagai masalah kan. Gak mungkin kita cuma sendirian bergerak kan. Seperti dalam menciptakan budaya positif, kita tidak mungkin bergerak sendiri di kelas, tetapi kita perlu siapa? Perlu rekan-rekan guru semuanya bergerak satu tujuan di situ ya. Terus model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrolnya adalah pada dasarnya kita itu berpikir untuk menang saja, bukan mau kalah kan. Selanjutnya Bu Jaki. Nah, di sini dari teori-teori tadi itu kita akan membentuk yang namanya strategi dalam menciptakan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Ada yang tahu? Bu Ratna? Disiplin positif. Seperti yang tadi sudah dijawab oleh Bu Nana yang saya menyampaikan. Jadi disiplin positif itu mengandung makna yang positif ya. Jadi salah satunya tadi disebutkan bergotong royong, disiplin dalam mungkin saja contohnya ketika di kelas ya, ada pembelajaran yang ada muka guru. Kemudian siswa tersebut ya pada waktu mungkin salah satunya di pembelajaran Mbak Anggi, anaknya ada tetapi selalu izin ke belakang dan kemudian anaknya tidak kembali ke kelas. Nah, mungkin itu salah satu tindakan yang kurang disiplin. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Nah, itu tumbuh dari diri sendiri anak tersebut. Nah, bisa kita tahu dari mana? Dari kamar mandi kok lama sekali kamu ngapain? Biasanya mungkin dia jujur, ya kan? Tapi tidak tahu lagi ternyata dia tidak di kamar mandi. Mungkin saja dia berkeliaran seperti anak saya salah satu. Nah, itu saya sudah berulang kali saya panggil ya Bu, saya berani, kamu kenapa sih sebenarnya kok seperti itu? Tapi masih tidak mau jujur, jadi masih menutup diri. Itu salah satunya bentuk atau sikap yang tidak positif. Ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya Bu Ratna, luar biasa jawabannya ya. Nah, jadi disiplin itu berkaitan dengan aturan-aturan atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana kita mampu untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab dari orang lain di sini atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan juga orang lain. Jadi sebagai pendidik itu tujuannya kita ada apa? Menuntun murid kita untuk memiliki disiplin diri.
Mereka itu sudah menciptakan kesepakatan atau keyakinan dalam disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang positif tadi, seperti disiplin, tanggung jawab, itu sudah bisa ditumbuhkan dari disiplin positif itu, dari diri sendirinya, dengan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Motivasi itu berasal dari mana? Dari diri sendiri, karena kalau dari diri sendiri, itu pasti akan bertahannya lama daripada dari orang lain, betul? Lanjutnya Bu. Nah, dari teori tadi kita menciptakan disiplin positif itu tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan paradigma pendidikan yaitu apa? Kurikulum apa? Merdeka belajar. Kita bisa melakukan di penguatan penguatan P5 profil pelajar Pancasila. Di sini terdiri dari beberapa nilai positif, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi kita bisa menciptakan paradigma pendidikan sesuai dengan tujuan dari KHD atau Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas di kemudian hari. Selanjutnya Bu Yati. Nah, dari kita melakukan disiplin positif tadi, kita melakukan perilaku manusia. Perilaku manusia itu pasti digawangi atau dilakukan dengan motivasi, ada motivasinya ya. Di sini ada beberapa, ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapat hadiah dan menghargai diri sendiri. Kira-kira motivasi intrinsik manusia itu berasal dari yang mana? Dari ketiga ini. Kalau yang motivasi intrinsik, Bu Yunita. Kelainan. Nah, yang intrinsik itu yang mana? Kira? Kalau menurut saya yang intrinsik itu yang menghargai diri sendiri. Ya. Kalau untuk yang mendapat imbalan itu kan bisa berupa dari orang lain juga, ya. Dari luar juga. Ya. Kira-kira itu akan bertahan lama atau tidak? Kalau dari diri sendiri, menurut saya insya Allah bertahan lama. Kalau hadiah? Kalau hadiah itu mungkin tergantung lingkungan dan keadaan. Ya. Kalau ketidaknyamanan itu berasal dari mana? Ketidaknyamanan itu dari lingkungan, Bu. Ekstrinsik. Ya. Tuh. Tepat sekali Bu Ainun. Terima kasih Bu Ainun ya. Tepuk tangan buat Bu Ainun. Calon TGP angkatan 1912. Baik, itu adalah salah satu motivasi intrinsik. Yang pertama adalah menghargai diri sendiri. Kalau menghindari ketidaknyamanan itu nanti pasti pada dasarnya tidak akan bisa menumbuhkan, karena istilahnya anak-anak itu mungkin kalau hukumannya kayak gitu kan kadang itu bisa membuat psikologisnya ataupun dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Terus mendapat imbalan ya, kalau mama kita itu punya banyak pendapatan yang banyak, kita bisa ngasih imbalan. Kalau tidak, kita kan mungkin sering mengasih hadiah gitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa identitas gagal, yaitu hukuman. Hukuman itu apa Bapak? Hukuman, restitusi dan konsekuensi di sini. Apa yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kira-kira perbedaannya apa di situ? Warnes? Murandi? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu, menurut saya kalau hukuman itu kan apa yang telah dilakukan oleh murid atau anak-anak itu yang memang benar-benar tidak terkontrol itu. Ya, kalau konsekuensi itu kan sebelum pembelajaran dimulai itu sudah ada aturannya seperti itu. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita harus menerapkan aturan-aturan di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi misalnya kalau kalian
tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya itu bagaimana? Itu yang perlu dilakukan atau perlu ada kesepakatan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Itu pun yang memberikan hukuman atau konsekuensi itu juga anak-anaknya sendiri. Jadi kita seperti memfasilitasi saja. Kalau untuk institusi, mungkin saya baru mendengar istilah ini ya, maaf, jadi saya kurang memahami. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Nah, di sini ada hukuman itu adalah murid anak belajar bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya, hukuman itu. Terus hukuman itu bersifat satu arah biasanya dari gurunya. Terus hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik atau psikis. Kalau psikis itu berarti berkaitan dengan apa? Mental dari anak-anak, dari perkataan. Kalau fisik itu berarti dari fisiknya, seperti anak-anak disuruh lari-lari, terus apalagi push up seperti itu ya. Terus kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama dengan siswa. Kalau dia melakukan kesalahan, berarti konsekuensinya ini, gitu, seperti itu. Dan sudah disetujui antara murid dan guru. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita kembalikan solusi itu kepada siswa. Dia melakukan kesalahan, alasannya apa dia melakukan kesalahan? Apakah itu berkaitan dengan keyakinan kalian? Apakah itu benar atau salah menurut hati nurani kalian? Kalau mama itu salah, kira-kira solusinya bagaimana kalian? Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan kalian. Jadi dikembalikan kepada siswa untuk mencari jawaban dari masalah itu sendiri. Bagaimana dia memperbaiki kesalahan dia, seperti datang terlambat. Kenapa alasannya datang terlambat? Nah, dicari solusinya dari siswa itu. Dia kalau datang terlambat, kira-kira supaya tidak terlambat itu bagaimana caranya? Jadi dikembalikan kepada keyakinan siswa itu sendiri. Lanjut Bu Yaki. Dari ketiga itu tadi ya, kira-kira yang paling efektif untuk siswa itu yang mana tadi? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang paling efektif dan lebih bijaksana? Restitusi, karena di situ kita menggali akar permasalahan dari siswa itu. Kenapa kok dia seperti ini? Alasannya apa? Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sesuai dengan caranya? Dan kita itu membimbing mereka. Kita mengontrol mereka, hanya melihat apakah mereka sudah benar melakukan perbaikan atau tidak, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hukuman dan konsekuensi. Kira-kira dari beberapa ini, manakah yang termasuk konsekuensi dan juga hukuman? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk sekolah adalah hukuman. Yang kedua, murid disuruh push up 10 kali karena makan di kantin waktu pelajaran. Hukuman, ya, tepat sekali. Bernyanyi karena terlambat 10 menit masuk jam pelajaran geografi, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah sepakat tadi kalau terlambat itu maksudnya terlambat itu 10 menit itu berarti masuk penyanyi itu ada konsekuensi. Selanjutnya membersihkan toilet karena telah merusak buku teman, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, betul sekali Bu Titin. Lanjut, menulis istighfar sebanyak 33 kali di buku karena berkotor. Konsekuensi. Hukuman? Hukuman, ya. Karena berkata kotor, ya. Karena spontan berkata kotor. Terus membersihkan bangku karena telah mencoret-coretnya, termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik, lanjut Bu Zaki. Nah, di sisi lain itu ini ada sebuah pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu pada dasarnya juga bisa mempengaruhi siswa, tapi pengaruhnya itu jangka panjang dan jangka pendek di situ. Jadi kita itu kalau kita memberikan hadiah itu pada dasarnya siswa berarti mengharapkan hadiah di situ, bukan atas kesadaran diri sendiri, betul nggak? Ya, jadi pilihan untuk memberikan hadiah itu memang
hadiah itu bisa memotivasi, tapi jangkanya itu yang nggak setiap hari, karena kita kan nggak mungkin memberi hadiah anak setiap hari. Bahkan kalau kalimat positif seperti kalian hebat, pintar, itu termasuk apa? Hadiah atau apresiasi? Apresiasi. Nah, yang lebih kita tekankan itu adalah apresiasi, bukan hadiah ya. Kalau hadiah itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Lanjut, hadiah membuat ketergantungan, betul kan? Kita ya betul ya, membuat ketergantungan. Nanti anak-anak tuh kalau mau dapat nilai bagus tuh hanya mengharapkan hadiah, bukan dari diri ya. Terus merusak hubungan, betul? Benar, nanti yang lainnya jadi iri, yang dapat hadiah kan cuma itu aja. Mengurangi kualitas, betul atau salah? Betul, mengurangi kualitas dari apa namanya tadi, pembelajaran itu sendiri ya. Mematikan kreativitas. Ya, karena tidak pas dengan itunya ya, hadiahnya itu. Terus motivasi dari luar, karena dari orang lain. Selanjutnya, materi kita akan disampaikan oleh Bu Zaki. Apakah ada pertanyaan dari sini? Nanti tanya jawabnya kalian aja ya. Terima kasih. Selanjutnya, Bu Zaki silakan. Baik, terima kasih Bu Mariani. Sangat luar biasa pembicaraan sangat berdebu-debu untuk menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu, kali ini akan masuk ke materi mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa tidak menjadi peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Coba para walas biasanya ini bisa mengetahuinya. Nilai ada Budian, Bu Agnes, dan Bu Firda. Silakan diberikan komentarnya. Ini saya yakin di dalam kelas Bapak Ibu ini ada peraturan, baik peraturan kelas maupun peraturan dalam mata pelajaran. Mbak Agnes, coba saya ingin mendengar suaranya Bu Agnes. Super smart. Ya, menurut saya, mengapa tidak peraturan saja? Kalau peraturan itu biasanya peraturan itu sudah ada, kemudian ditulis ulang. Dan biasanya peraturan itu kalau untuk siswa itu adalah hal yang biasa dilakukan. Jadi sudah biasa dengan peraturan. Tapi kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas, keyakinan itu kalau menurut saya berasal dari dalam diri siswa. Kita yakin bahwa kelas kita harus bersih. Kita yakin bahwa kelas kita harus indah seperti itu. Jadi kalau keyakinan karena muncul dari dalam diri. Jadi saya pikir keyakinan ini akan lebih terlaksana daripada peraturan. Ya, terima kasih. Super sekali. Baik, betul sekali. Sesuai dengan pendapat Ibu Agus ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang menjadi wali kelas ataupun guru maba di dalam kelas, diubah menjadi kata-kata keyakinan kelas, bukan peraturan. Karena peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Coba selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Ini peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kenapa peraturan, Pak Arman? Ya, karena peraturan. Ya, untuk meminimalisir penyebaran pandemi virus COVID-19. Karena itu peraturan. Jadi peraturan. Baik, peraturan. Yang pertama peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm yang mengendarai kendaraan bermotor? Di sini kalimat ini berarti masuk pada peraturan atau keyakinan? Apa ya? Keyakinan. Kenapa ini yang kedua menjadi keyakinan? Tadi yang pertama peraturan. Ayo.
belajar berarti belajar keyakinan. Ya. Coba biar suaranya masuk ke kamera. Saya mencoba menjaga pertama ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat pandemi COVID-19. Nah, di awal-awal COVID-19 itu kan memunculkan banyak memakan korban jiwa. Makanya akhirnya dibentuk peraturan mencuci tangan, memakai masker. Nah, kemudian aturan itu menjadi keyakinan karena banyak korban jiwa yang salah satunya ada anak-anak yang kehilangan ibunya, kemudian kehilangan kakaknya atau kehilangan keluarganya. Dari situ mempunyai keyakinan ya sudah saya tak mau memakai masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Dan akhirnya ada juga pemerintah mengeluarkan vaksin untuk seseorang yang kena COVID-19. Nah, mungkin itu jawaban saya yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Jadi ya, orang yang masuk ke peraturan tadi jika dikenal di dalam diri kita, biasanya kalau saya tidak melakukan ini, saya bisa mati, bisa terserang virus. Nah, kalau kita meyakini itu, berarti itu sudah masuk ke dalam keyakinan, bukan lagi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Termasuk sama halnya dengan yang nomor 2. Kalau kita nggak pakai helm, ketika nanti di jalan ada sesuatu keberatan, yang kena dulu ke kepala, kemudian COVID di jalan atau bagaimana? Jadi harus diyakinkan bahwasanya kalau pakai helm kita akan selamat. Begitu. Jadi itu bisa menjadi keyakinan. Lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini masuk peraturan datang tepat waktu ataukah keyakinan? Bagaimana Ibu Tate? Kenapa kita memiliki peraturan harus datang Tepat waktu. Setidaknya kalau kita dalam waktu, maka ajaran tersebut juga akan berjalan sesuai dengan Jadi peraturan kah atau keyakinan kah? Peraturan, bukan keyakinan. Disiplin nih Baik. Kalau yang ketiga ini berarti datang tepat waktu ini masuk ke dalam peraturan. Jadi aturan lainnya seperti ini, masuk jam segini, begitu ya. Jadi sudah punya gambaran, sudah. Nah, bagaimana sih cara kita membuat keyakinan dalam kelas? Ini ada step by stepnya. Pertama kita menuliskan ide siswa. Ayo anak, buatlah ide keyakinan kelas dari kalian sendiri. Jadi bukan dari kita. Takutnya kalau dari kita nanti kita yang mengontrol kayak tadi dari bapak. Jadi anak-anak yang menuliskan idenya. Kemudian kita dalam siswa menulis yang mana yang bisa dipilih, yang mana yang bagus untuk dijadikan keyakinan dalam kelas. Kemudian setelah itu kita mengubah kalimat. Anak-anak pasti menuliskan kata-kata yang negatif. Maksudnya di situ tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Ada kata-kata negatifnya. Maka kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya mengecek dan menyepakati, mencapakati keyakinan kelas, mengecek dan menyepakati. Nah, di sini menyepakati maksudnya ada murid-murid itu juga memberikan tanda tangan atau apa persetujuan bahwasanya dari ini loh yang keyakinan kelas yang kita buat bersama. Jadi nanti kalau suatu saat mereka ada yang melanggar itu ada konsekuensinya. Mereka juga yang menuliskan konsekuensinya harus ngapain, harus berbuat apa, begitu. Next Bima. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas sebelumnya. Kebetulan saya adalah lawannya di kelas itu. Saya membuatnya melalui jamboard.google.com. Jadi bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Anak-anak membuat sticky note, menuliskan kata-kata di dalamnya. Kemudian saya urutkan mana yang masuk dalam satu note yang sama. Seperti menjaga ketertiban itu hampir sama dengan saya menjaga tidak merusak fasilitas sekolah segala macam itu masuk ke ketertiban. Kemudian saling menjaga kebersihan, berarti kan piket juga masuk ke dalamnya. Jadi saya urutkan sampai yang terakhir ada yang menuliskan 5S. 5S ini kan sudah budaya positif yang dilakukan di dalam sekolahan. Jadi saya sendirikan tidak masuk ke dalam keyakinan kelas nantinya. Kemudian gimana? Nah, ini adalah hasil dokumentasi saya dengan kelas saya sebelum 3. Jadi saya setelah mereka buat di jamboard tadi, dituliskan di dalam kertas buffalo yang ada tempelan di dalamnya.
Kemudian mereka tanda tangan di bagian tengah itu ada daftarnya anak-anak. Jadi menyepakati ada tanda tangan saya sebagai waras dan juga anak-anak di situ. Jadi bionya pakai itu. Kemudian sebelah kanan itu adalah hasil dari pendapat siswa mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama melalui Kominfo. Di situ juga ada konsekuensinya. Jika mereka melanggar apa konsekuensinya? Jadi mereka juga menulisnya. Jadi sudah ada detailnya di situ. Jadi yang tahu konsekuensinya adalah guru tersebut dan anak tersebut. Misalnya konsekuensinya berarti nanti saya menuliskan istighfar 33 kali, mungkin ya Pak, ada yang seperti itu. Maka ya itu konsekuensinya harus dilakukan oleh peserta. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu di dalam kelas membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Begitu ya. Selanjutnya, nah kita ada posisi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu di sini kan guru ya, bukan badut. Jadi Bapak Ibu guru itu punya posisi. Nah kita selama ini kita nggak paham posisi. Pokoknya kita ngajar, mendidik, menuntun, membimbing apa kemarin ya Bapak mengatakan 3 tupoksi sebagai guru. Nah di sini ada beberapa posisi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau dan juga guru sebagai manajer. Bukan manajer tim sepak bola ya. Coba dibuat di setel tangannya. Nah, coba disimak videonya ini. Nanti di stop, dicetak sih. Ini saya speaker lagi. Speaker mau nih di. Sama. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu perawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dipek. Jadi itu tadi inspirasi sebagai guru sebagai penghukum. Langsung misalnya 2 kali di lapangan, masih menjaga lagi, tambah lagi 5 kali. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Selanjutnya ada yang tadi itu. Ini sudah tadi penghukum. Tuh, kita lanjut nyambung ya. Sini kamu. Mbak, Untuk kita bisa kamu deh, pasti terlambat. nggak di luar aja. Biasa dulu. Di luar. Aku tuh. Naren, mana Naren tadi? Aku tuh ini WhatsApp. Aku lihat dulu. Ini WhatsApp ya. Ini WhatsApp ya? Aku neng WhatsAppku. Nggak gini aja. Sudah terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu saya Apa coba? Silakan Bapak dan Ibu guru untuk menikmati kajiannya dulu sambil menunggu. Ini tadi sudah. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Muter. Ikan dari WhatsApp aja lo. Cocok. Oh, baru itu kita apa pun soal video nih. Duh, ngulangi menit mau. Iya,
sambil menikmati hiburan dulu sambil kuliah keduanya. Enggak ada ya. Habisnya apa? Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu kuliah di lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih ke lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pas. Pergi sana ke lapangan basket. Apa kemana aja lain-lain. Pai deh. Apa itu? Ini video kedua ya. Video kedua ini. Video kedua. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Nares. Kamu kenapa ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disuruh bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mengenal kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ini sultan mana? Itu. Ya sudah, lain kali jangan ibu Oh, ya, wait. ya, nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kayak gini terus. Mau bukit kayak kan dua iku. Anu tapi aku gak jaluk mau kali gak ngerti. Itu mikrofon. Apa mikrofon ini? Posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Kamu malunya sekali kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Keren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Coba kembali ke foto terakhir ya.
Karet. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kavia. Kira-kira akan mulai alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Jadi itu ada 5 ilustrasi mengenai posisi kontrol guru. Dari pemukul, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, terus kemudian yang keempat tadi bukan monitor, terus kemudian yang kelima baru manajer. Nah, dari 5 ini yang paling baik yang mana? Bagaimana guru dengan alasannya nih? Sebagai tim tatip. Mungkin yang terakhir Bu, karena apa? Guru di zaman sekarang itu ketika memberikan hukuman kepada siswanya akan disorot. Dan hukuman yang diberikan juga tidak semua orang tua itu mau menerimanya. Diketapel. Jadi kita Bapak sebagai Bapak Ibu juga memberikan gambaran pilihan kepada anak tersebut. Jadi kalau dia melakukan hal lagi, melakukan kesalahan tersebut lagi, dia sudah tahu apa yang akan dia dapatkan. Agak lah ini. Benar sekali kata Ibu Yunita ya. Kita yang paling baik itu sebagai posisi manajer, bukan penghukum, bukan membuat merasa bersalah, terus kemudian teman, itu juga bukan. Nah, apa yang memberikannya coba diselesaikan. Jadi tadi itu kalau dicermati itu ada beberapa kutipan kata-kata yang membedakan dari penghukum sampai sebagai manajer. Nah, ini kutipan yang lainnya di sini misalnya penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya kita kan tanpa berpikir panjang, awas terus. Nah, itu sebenarnya kita mewasikan diri sebagai penghukum. Nah, terus kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nanti yang salah ibu. Misalnya kalau ada anaknya yang tadi anaknya kemudian jalan-jalan, kamu ini bagaimana sih? Nanti saya, nanti ibunya yang disalahkan. Nah, itu sebenarnya tanpa disadari kita memposisikan diri sebagai yang membuat merasa bersalah. Begitu. Terus yang ketiga sebagai teman. Ayo bantu orang demi bapak ya, dan demi budi ya. Itu sayang, tadi ada kata-kata sayang kayak gitu.
Itu kita memposisikan diri sebagai seorang teman kepada murid. Lalu sebagai pemantau, peraturan apa yang hari ini kita lakukan? Apa yang kamu langgar? Gitu kan? Sanksi apa yang harusnya? Nah, ini biasanya diterapkan pada siswa dengan nada kita sebagai pemantau yang flat, tidak menggebu-gebu. Ya, kalau itu sudah kembali lagi sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau. Selanjutnya ada manajer. Manajer di sini memberikan apa yang kamu kesalahan, kamu apa, terus apa perbaikannya. Baik, jangan diulangi lagi ya. Itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Selanjutnya, nah ini pemantau ini sebenarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Maka itu namanya kebutuhan dasar. Punya partner? Ya. Jadi di sini kalau kita belajar di dalam guru penggerak itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Nah, betul nggak bertahan hidup? Bertahan hidup di dalam sini itu ada namanya kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder, psikologis, biologis, segala macam juga di sini bertahan hidup. Terus yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah, kita itu perlu take and give di dalam suatu hubungan. Nah, ini masuk ke dalam sarangiong. Nah, itu masuk ke sini. Terus kemudian kesenangan. Nah, setiap diri kita itu pasti ada sesuatu yang memicu untuk membuat merasa senang gitu kan. Misalnya ketika tanggal 20 Bapak Ibu ada yang gajian, tanggal 1 clothing, nah itu juga merasa membuat merasa senang. Nah, ini kebutuhan juga di dalam diri kita. Yang keempat kebebasan, freedom. Nah, atau biasanya me time. Nah, itu masuk dalam kebebasan. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu punya satu waktu untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Nah, ini butuh namanya kebebasan. Yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini adalah pengakuan diri. Oh, seperti Pak Arman sudah lulus sebagai guru profesi, terus kemudian guru dan juga. Nah, ini namanya kekuasaan. Jadi pengakuan diri atas prestasi yang telah ditorehkan. Selanjutnya Bu Ibu. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat. Kira-kira masuk yang mana ini Bapak Ibu? Yang pertama, aku senang tidak jadi ulang hari ini ulang dari matematika. Kira-kira masuk yang mana ini Bu Titin? Yang pertama Bu Titin. Termasuk kebutuhan manakah aku senang tidak jadi ulangan. Yeay. Aku mendapat apresiasi atas Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Masuk yang mana ini? Masuk kebutuhan yang mana? Senang. Tadi. Tanya ya. Oke. Yang mana? Kira-kira masuk yang mana dari 5 itu? Yang mana? Kesenangan ya. Kesenangan. Kenapa kok senang? Ya, karena tidak jadi ulangan matematika. Boleh. Betul sekali. Jadi di situ sudah ada kata-kata kuncinya. Aku senang nih tidak jadi ulangan dalam matematika. Jadi itu masuk kebutuhan dasar kesenangan. Yang kedua, aku mendapatkan apresiasi atas hasil pekerjaanku yang bagus. Ini masuk yang mana? Kira-kira berapa? Aku mendapatkan apresiasi atas hasil pekerjaanku yang bagus. Masuk ke kesenangan bisa, cinta dan kasih sayang juga bisa. Jadi masuk yang mana kira-kira? Jangan satu. Satu. Ya udah hasil pekerjaanku yang bagus. Cinta dan kasih sayang. Jadi yang dua ini masuk apresiasi cinta dan kasih sayang. Karena saya sudah mengerjakan ini, saya sudah apresiasi. Jadi ada take and give-nya. Lalu yang ketiga, aku bosan belajar dalam kelas. Kira-kira masuk ke kebutuhan yang mana? Kira-kira kalau ada murid, aduh kok aku bosan. Nah ini kira-kira berarti kebutuhan apa yang kurang dari murid ini? Gimana Pak Arman? Matanya kebebasan. Betul sekali.
Jadi benar ya, untuk yang ketiga ini kok nanti di kelas ada muridnya bapak ibu, aku itu kalau subuh, nah berarti dia butuh kebebasan. Lepaskan saja. Yang keempat, dia istirahat pertama, aku itu sarapan pagi. Nah, jelas demi bertahan hidup mereka melakukan ini ya. Jadi ada waktu makan. Jika nanti bapak ibu di jamnya memang tidak pelajaran, ya boleh makan untuk bertahan hidup. Nah, begitu. Lanjutnya Bu Imam. Kebablasan. Nah, ini mengenai tentang diri Anda masing-masing. Ada beberapa pertanyaan. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup saya? Coba ini saya perlu mengulangi biar terlalu Udah tadi begini nih. Siapa orang yang paling penting dalam hidup saya? Keluarga. Siapa Khususon ilaruhi boleh. Suami. Oh, suami atau anak? Suami. Kenapa demikian? Kalau tanpa suami nanti gak jadi anak. Baik. Orang yang paling penting adalah suami di hidup kita. Yang kedua, nilai kebijakan apa yang terpenting dalam apa akan beliau sudah. Karena apa yang terpenting dalam hidup Anda tadi sudah diungkapkan oleh Bu Ima, nilai kebajikan positif dan disiplin, toleransi segala macam. Kira-kira yang paling bijak di sini Ibu Titik. Iya, kebajikan. Kebijakan. Ayo kira-kira apa Bu? Nilai diri apa yang Anda. terpenting dalam hidup Anda. Ya, berbuat baik pada semua orang. Berbuat baik. Masuk. Berusaha untuk berbuat baik. Sudah dilakukan Ibu? Tanpa kita sadari, ya harus kita sadari ya. Bukan tanpa kita sadari, ya harus ditekankan dalam diri saya juga berbuat baik pada semua orang. Entah itu tanggapannya belum tentu juga tanggapannya baik ya, tidak tahu ya. Karena kita pokoknya sudah niat baik. Karena niat baik itu kadang tidak selalu ya Direspon baik. tidak direspon baik. Itu aja. Baik. Terima kasih Bu Titik. Yang ketiga, apa pencapaian Anda yang paling membanggakan? Ini saya mau ke Bu Al. Apa ini yang paling membanggakan Bu Al? Apa pencapaian Anda yang paling membanggakan? Apa? Menjadi ibu. Menjadi ibu, alhamdulillah. Jadi berbeda ya. Kita ada lagi? Ini sih sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa bekerja, jadi sudah tidak minta lagi dengan orang tua. Suami tetap. Yang keempat di sini ada apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya Pak Arman, apa pekerjaan ideal bagi Pak Arman? Iya, Siap. itu adalah pendakwah. Itu adalah yang Oke. Pendakwah. Semoga amanah sempurna. Yang kelima, ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Titik puncak hidup Anda. Ini saya mau mulai dari guru matematika yang cantik ini. Bu Agnes mempesona. Titik puncak hidup Anda. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak. Sudah belum titik puncak gimana? masih belum. Ya, selama hidup Anda 20 sekian tahun ini ada di titik puncak kah? Karena kan manusia ini kan tidak pernah merasa puas. Jadi kayaknya sampai sekarang belum sampai puncak juga. Oh, masih lembah. Masih pengen terus naik. Oke. Pengennya masih terus naik. Jadi titik puncaknya Masih belum. masih belum terlihat.
Ada. Terima kasih. Balik. Titik terendahnya setiap kita mempunyai. Ayo kita terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pasti setiap hari kita punya cerita bermaknanya. Ini coba ibu ini. Pasti ada cerita yang bermakna. Jadi menurut saya hal yang paling bermakna kita tidak selalu ada. Jadi apa yang paling bermakna di dalam hidup saya itu ketika merasa kehilangan gitu. Kehilangan salah satu orang tua kita, saya bersedia dia pasti sudah merasakannya. Nah, hal yang bermakna itu baru bermunculan ketika beliau memang sudah tidak ada. Itu banyak sekali role model atau ternyata begini ya, ketika memang orang yang selalu memberikan diri, ketika hidup kita selalu membantah ataupun menggunakan kata-kata semampu kita untuk menolaknya karena berbeda pemikiran. Saat ini itu mungkin penyesalan ya gitu istilahnya. Yang bermakna dan itu kan menjawab saat ini kan mencoba berjalan bagaimana caranya memperbaiki hidup dengan pola yang sudah beliau ajarkan dahulu. Ini mungkin memang jauh dari ini ya, dari sekolah, tapi ini juga ada di rumah. Itu pola pikir yang kita dapat di rumah juga berpengaruh ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Jadi Luar biasa. bermakna dalam hidup kita dan penyesalan ketika orang yang kita sudah tidak ada. Kalau penyesalan sudah pernah penyesalan lagi, benar sekali. Selanjutnya itu. Nah, yang benar-benar Bapak Ibu ketahui adalah restitusi, segitiga restitusi. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu lakukan tanpa disadari. Jadi restitusi itu adalah proses di mana anak-anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ketika ada masalah, kita panggil mereka selesaikan masalah dari mereka sendiri, bukan dari kita. Ini namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan: memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati, dan terakhir adalah menstabilkan identitas. Yang belum kita adalah keyakinan, karena kita belum membuat keyakinan itu belum disepakati bersama. Kalau memvalidasi dan menstabilkan, ini saya rasa Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Seperti contohnya memvalidasi, kamu tentu punya alasan mengapa kok kamu melakukan ini. Kenapa kok misalkan kemudian anaknya keluar lari ya? Kenapa kok kamu keluar dari kelas, keluar dari pelajaran? Pasti kita tanya seperti itu. Kenapa kamu berbuat salah? Terus kemudian menstabilkan identitas. Misal, iya saya tahu kamu bosan di dalam kelas, makanya kamu keluar. Kan juga boleh begitu. Nah kan begitu biasanya kita. Yang boleh adalah kita menanyakan keyakinan. Seperti contohnya kalimatnya yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini yang belum diterapkan oleh Bapak Ibu. Ini pun juga saya baru dapat menerapkannya baru beberapa minggu ini kepada anak-anak yang kebetulan di kelas ada yang makan di kelas, kemudian tidak pakai api. Itu saya tanyakan tahapan 3 tahapan ini. Apakah 3 tahapan ini boleh dibolak-balik boleh? Jadi tidak harus turun. Jadi boleh diajak. Jadi nanti ketika ibu bapak ibu menemui muridnya yang agak sedikit rewel ya, jadi boleh diterapkan di segitiga restitusi ini. Jadi jangan langsung ngejudge anak tersebut. Coba contohnya Bu Imadi. Next, nah, diklik. Reksi makan di kelas saat jam pelajaran.
Sebentar dulu begini. Ini angin. Nah, jadi nah, sudah Ibu Ima, jadi satu video saja. Jadi itu sekilas yang sudah pernah saya lakukan ketika saya menemui video anak makan di kelas. Itu pun saya menemukan melalui Instagram kebetulan. Jadi Instagram kelas itu saya buka, ada anak yang makan ketika jam pelajarannya Bu Wiwi kebetulan waktu itu. Dan kemudian anak itu saya panggil dan melakukan segitiga restitusi. Dan bagaimana solusinya itu mereka sendiri. Harusnya bagaimana, tapi bukan kita yang menentukan kamu gini begini gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah di bagian terakhir ya. Jadi ini ada semuanya yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang guru, yaitu ilmaso sungguh ilmu komunikasi untuk mari handayang. Dimana artinya yaitu Bapak tinggal sosok di depan memberikan yang terbaik, menjual komunikasi kita memberikan dari pendidikan. Itu orang ini kita memberikan halangan. Oke, terima kasih. Jadi semoga kita sebagai guru yang menerapkan teladan itu, menerapkan segala tersebut, tidak memberikan teladan dan memberikan semangat, tidak memberikan dorongan. Nah, sekian ya salam untuk kita semua, salam kebudayaan Indonesia. Coba nanti ini dibuka lagi pertanyaan tadi, bagaimana jawaban dari Bapak Ibu setelah melihat tadi materi kita yang tadi dituliskan oleh Bapak Ibu, iya, tidak, benar, salah. yang tadi Bima, silakan dua pemantik. Yang memantik. Nah, ada yang tadi sudah menjawabkan dituliskan pemantiknya. Pemantik. Begitu ya, pemantik. Nah, yang pertama tadi, mendukung dapat membuat murid disiplin. Tadi sih Bapak Ibu tuliskan jawabannya kan? Ya, nah, tadi dijawab apa oleh Bapak Ibu? Benar. Ada yang benar, ada yang tidak? Bapak? Tidak. Jadi bisa tidak. Menghukum itu tidak boleh dilakukan. Ya, tapi konsekuensi atau restitusi yang boleh kita terapkan. Yang kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi murid. Benar atau salah? Tidak. Ada yang menjawab? Ada yang menjawab. Jadi hadiah itu untuk jangka pendek boleh kita terapkan, tapi untuk jangka pendek no. Ya, tapi apresiasi, wah kamu hebat sudah mendapatkan 10. Tapi kalau hadiah jangan diteruskan ya. Yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi pada setiap permasalahan murid. Jawabannya tadi bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Iya lagi. Setelah melihat video, jadi bagaimana jawabannya? Menjelaskan dari tadi? Iya. Tidak. Jadi yang mendapatkan masalah adalah muridnya sendiri. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Tidak harusnya sebagai apa? Manajer.
Benar, betul sekali. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu. Semoga diharapkan kedepannya setelah diseminasi ini Bapak Ibu punya, oh ya saya harus begini gitu. Karena tanpa disadari saya itu juga begitu melakukan perubahan secara dinamis. Sekian dari kami, Bu Ima dan saya Diagiatur dalam acara diseminasi. Nanti saya dan Bu Ima minta tolong pesan dan pesannya ya di take video setelah ini ya. Kami akhiri kalau tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak situ sudah ada sedianya. Apa di bawah? Oh, silakan tuh. Oh iya, sebelumnya kita boleh makan nanti. Nanti di bawah saja. Hah? Wabarakatuh, saya Aman dan kesan saya setelah mengikuti seminar ini. Seminar ini adalah ya saya menambah perhatian ilmu baru tentang apa itu segitiga prostitusi kan? Prostitusi itu apa? Dan ternyata segitiga itu dampaknya sangatlah baik banget kalau diterapkan dengan baik di kelas. Maka dari itu dari seminar ini saya dapat insight bahwa saya nantinya akan melakukan atau menerapkan dari segitiga tersebut. Dan untuk pesannya, ya pesan kepada Bu Ima dan Bu Zakia, tetap semangat, tetap lanjutkan apa yang menurut jenengan itu baik dan tetap memberikan motivasi kepada teman-teman lainnya yang belum CGP untuk segera menjadi CGP. Amin. Oke, dan pesan saya semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Andi. Selama teman saya memaparkan materi budaya positif, selama saya mengikuti kurang lebih 1 jam ini, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil sebagai guru. Karena mendapatkan ilmu itu kan tidak hanya dalam kelas saja, tapi kita juga butuh seperti ini. Latihan diskusi itu juga perlu. Jadi materi-materi yang baru yang saya dapatkan selama diseminasi ini sudah membuka. Oh ternyata pemikiran saya selama ini itu memang sudah jalan. Tetapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita melakukannya secara nyata. Gitu. Lalu untuk Bu Zakia dan Bu Ima, pesan saya tetap semangat, menebarkan aura positif, menebarkan semangat lebih maju lagi kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Saya guru bahasa Indonesia, salah satu yang mengikuti diseminasi budaya positif tadi. Jadi selama ini ternyata saya di kelas membuat peraturan kelas itu ternyata kurang tepat atau imbasnya atau punya stigma negatif di tengah peserta didik. Nah, hal itu perlu diganti menjadi keyakinan kelas. Nah, dari diseminasi tadi ternyata keyakinan kelas itu membentuk kesadaran peserta didik untuk membuat hal-hal baik yang harus diterapkan dan menjadi guru. Itu selesai. Dan sangat menarik kepada Bu Zakia dan Bu Ima, semangat menjadi calon guru penggerak